Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah mainstream bukan jika ada pelajar tingkat universitas dipanggil dengan mahasiswa? Namun, tahukah kamu ada sebutan khusus loh bagi mahasiswa Universitas Islam Indonesia? Oh jelas. Enggak. Jadi gini sob, mahasiswa Universitas Islam Indonesia atau UII dikenal dengan sebutan Insan Ulil Albab. Hal ini dikarenakan pendiri Universitas Islam Indonesia seperti Kiai Haji Abdul Wahid Hashim, Profesor Kiai Haji Abdul Kahar Muzakir, dan Dr. Nas Muhammad Hatta ingin melahirkan cendekiawan muslim dan pemimpin bangsa yang mampu menerapkan nilai-nilai Islami sebagai bentuk rahmatan lil alamin. Supaya lebih jelas, kita upas tuntas yuk, apa sih Ulil Albab itu? Nah, teman-teman, menurut Harimurti, secara bahasa ulil albab terbagi dalam dua kata. Ulu yang artinya mempunyai, dan albab yang berarti ilmu pengetahuan. Al-albab sendiri berasal dari kata alub yang artinya palung, sehingga ulil albab bisa dimaknai sebagai orang yang memiliki ilmu pengetahuan mendalam. Selain itu, istilah ulil albab muncul sebanyak 16 kali dalam Al-Quran. Salah satunya pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 269 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'murukum bisu'i wal fahsya'i wa taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Shadaqallahul azim. Yang artinya Allah menganugerahkan al-hikmah, kepahaman yang dalam tentang Al-Quran dan As-Sunnah kepada siapa yang dikehendakinya. Dan barang siapa yang dianugerahkan hikmah, ia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak. Dan hanya orang-orang yang berakallah yang dapat mengambil pelajaran dari firman Allah. Dari ayat tersebut bisa kita ketahui bahwa ulul albab merupakan sekelompok orang yang Allah Subhanahu wa taala karuniai keistimewaan berupa hikmah, kebijaksanaan, dan pengetahuan. Pertama, insan ulil albab bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu. Insan yang ulil albab tidak akan berleha-leha dan membuang waktunya kepada hal yang tidak bermanfaat. Mereka pun begitu mensyukuri nikmat Allah yang ada di langit dan di bumi, dan mengambil hikmah atau pelajaran dari setiap kejadian. Kedua, insan ulil albab mampu memisahkan dan memilih yang baik dari perkara yang buruk, sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat ke-100 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul la yastawil khabisu wat thayyibu walau a'jabaka kasratul khabis. Fattaqullaha ya ulil albabi la'allakum tuflihun. Yang artinya, katakanlah tidak sama yang buruk dengan yang baik. Meskipun banyaknya yang buruk itu menarik hatimu, maka bertakwalah kepada Allah, hai orang-orang berakal, agar kamu mendapat keberuntungan. Ketiga, insan ulil albab kritis dalam mendengarkan pembicaraan, pandai mempertimbangkan ucapan, dalil, dan teori yang dikemukakan oleh orang lain, apalagi yang dikemukakan oleh dirinya sendiri. Maksudnya, insan ulil albab selalu mencari kebenaran dan berusaha keras agar tidak melenceng dari jalan dan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Insan ulil albab jauh dari kata termakan hoax karena mereka punya critical thinking yang sangat mumpuni. Dan kita sebagai mahasiswa dituntut menjadi orang yang kritis. Keempat, selain berilmu, insan ulil albab pun bersedia menyampaikan ilmunya kepada orang lain untuk membantu memperbaiki keadaan masyarakat sekitarnya. Alih-alih ilmunya disimpan sendiri, mereka justru mau loh menyampaikan ilmunya untuk orang lain. Tidak perlu title guru atau dosen untuk menyampaikan ilmu ya teman-teman. Selagi kita tahu ilmunya, tidak ada salahnya hal itu kita sampaikan kepada orang lain. Berarti siapapun bisa jadi insan ulil albab? Tentu, apalagi kita sebagai mahasiswa sangat mungkin jadi insan yang ulil albab. Mengapa? Pertama, sebagai mahasiswa,
tentunya kita berada dalam koridor pendidikan yang memacu kita untuk menjadi insan yang berilmu. Selain itu, tugas kuliah yang kita emban menuntut kita agar kritis dalam riset ilmiah yang bersumber pada kebenaran sesuai data di lapangan. Yang kedua, ilmu yang kita peroleh sesuai dengan apa yang kita pelajari sekarang, yang membantu kita dalam bagaimana cara kita menghadapi pilihan yang benar dan baik suatu saat nanti, sehingga kita mampu memfilter keburukan yang akan merugikan. Yang ketiga, sesuai dengan teori psikososial Erikson pada tahap 7, yakni generativity versus stagnation and self-absorption, individu secara alami akan tumbuh rasa ingin membangun dan menggandeng generasi selanjutnya. Dari berbagai ilmu yang telah kita dapatkan, tentunya tahapan ini akan terlewati dengan baik. Namun, jika individu gagal dalam tahapan ini, menurut Erikson, individu akan merasa stagnan, larut dalam kediriannya, merasa bosan, bahkan tidak bertumbuh secara psikologis. Lalu, bagaimana cara kita menjadi mahasiswa yang ulil albab? Belajarlah dengan sungguh-sungguh, apapun prodinya, apapun matkulnya, karena dengan belajar kita akan paham dengan ilmunya. Jika kita paham dengan ilmunya, insya Allah kita akan diberi petunjuk jalan yang baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Selesai sudah pertemuan kita kali ini. Semoga bermanfaat, khususnya bagi kami, umumnya bagi kita semua. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesalahan, karena kebenaran hanya milik Allah semata. Kami pamit undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.